Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, segala puji dan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayahnya, kita masih bisa hadir di majelis mulia ini. Raudhah min riyadil jannah. Farta'u, kata Nabi, kalau engkau mendapatkan taman-taman surga, maka datanglah, hadirlah, duduklah, ambillah, nikmatilah. Apa majlis taman-taman surga itu? Nabi menyebutnya majalisul ilmi. Taman-taman surga itu adalah majlis ilmu. Maka taman surga ini kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yakin enggak nih dulu kita jadi saksi di hadapan Allah? Yakin ya? Halo Bu, Ibu masih hidup ini? Hidup ya? Ya, lantai ubin yang kita pakai untuk duduk, kemudian kendaraan yang kita gunakan untuk datang ke majlis ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih usia kita usia yang sebetulnya harus pulang menghadap Allah, tapi Allah berikan kita penundaan agar kita punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi dan tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini di mana kita tinggal di dalamnya harusnya menjadi sarana kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan utama kita dalam hidup. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Intinya bahwa hidup ini adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sajikan kita dunia. Allah jadikan kita ladang amal besar di dunia ini, dikasih perangkatnya agar bisa hidup dengan baik, agar bisa banyak amal-amal saleh. Bahkan ketika amal saleh cukup hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, Allah melihat bahwa rupanya belum mencukupi juga. Karena mungkin sholat kita jauh dari khusyuk, infak sedekah kita masih tersisip sifat riya, pengajian kita masih belum semangat, masih belum hadir. Seakan-akan Allah hendak mengatakan, aku uji engkau dengan dunia. Apa artinya? Rupanya ketika suami mendapatkan nikmat yang banyak, ketika suami mendapatkan kedudukan yang tinggi, disitulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sebatas itu, ada ujian dunia yang lainnya. Anak-anak meminta kepada kita fasilitas dunia. Anak-anak memohon kepada kita dari apa yang kita tidak mampu untuk memenuhinya. Lagi-lagi ujian dunia, ujian keluarga, ujian perusahaan, ujian kantor. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tema tentang jangan menjadi hamba dunia. Jangan menjadi hamba dunia. Kenapa? Karena
konsekuensi hidup kita yang menjadi ikrar kita dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, gitu. Hanya kepadamu lah ya Allah, na'bud, kami menyembah. Berarti kita adalah hamba Allah, bukan hamba dunia. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau wahai Allah kami mohon pertolongan. Begitu. Jadi kita minta kepada Allah tuh, ya, setelah kita menyembah, mengabdi kepada Allah, lalu Allah akan nolong kita. Maka kita tidak bisa minta tolong kepada dunia. Dunia ini milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah ini pemilik alam jagat raya ini. Maka mohon maaf nih sedikit melebar. Kalau kita minta kepada Allah jangan sedikit, Pak. Ya. Jangan minta yang kelas teri sekaligus kelas kakap. Saya sering mengilustrasikan kalau hujan deras turun jangan bawa ember, Bu. Jangan bawa bak. Jangan pakai toren, nanggung, buat waduk. Betul? Buat kolam gede. Artinya apa? Kita ingin dapat banyak dari Allah SWT. Mintanya jangan kecil gitu. Kalau minta kita besar, itu akan berdampak kepada tubuh kita, fisik kita, bahkan psikologi kita. Betul ya? Kalau cita-cita kita tinggi, cita-cita kita besar, nanti anggota tubuh kita seluruhnya mengikuti dengan cita-cita ini. Ya, Anda naik motor ke Surabaya dengan naik motor ke mana itu? Ke Surabaya dengan naik motor ke Karawang. Kira-kira persiapan yang paling banyak dan lebih maksimal yang jauh atau dekat, Bu? Yang jauh. Kepikiran itu jauh-jauh hari bahkan. Kan sebelum berangkat udah mikirin ini persiapannya apa ini. Maka ketika kita punya cita-cita besar, mintanya kepada Allah yang besar. Mintanya kepada Allah yang besar. Tapi hati-hati, ketika kita minta dunia, jebakannya sangat banyak. Betul ya? Nah, kita akan melihat jangan sampai menjadi hamba dunia. Yang Allah minta kepada kita adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jadi budak dunia nih. Ya, disetir oleh dunia. Berangkat pagi-pagi buta dari Cibitung jam 4 dini hari, belum sholat subuh, takut macet. Ada begitu ya? Ada begitu. Sampai Jakarta jam 6, setengah 7. Sholat subuhnya di mana? Di kantor sholat subuhnya, Pak. Setengah 7 sholat subuh. Itu malaikat udah pulang semua tuh. Masya Allah. Hanya untuk ngejar dunia saja. Iya. Emang yang paling enak ya, nggak ada kerjaan tapi uang datang, betul ya? Ya, kerja apa namanya itu? Bisnis online, santai di rumah itu. Nah, ini Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menjadi hamba dunia. Kita lihat hadisnya. Ayo kita buka dan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Ta'is abdud dinar." Celakalah hamba dinar. Hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah. Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba khamisah. Hamba khamilah. Khamisah ini, khamilah ini adalah jenis bahan pakaian yang bagus, wol atau sutra. Ya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, hamba khamilah. Ya. In u'tiya radiya, jika diberi ia senang, wa in lam yu'ta sakhit, tetapi jika tidak diberi ia marah. Kalau ada dunia menghampirinya, dia cerah wajahnya, senang. Ya, musim tanggal-tanggal 25, 26, 27 itu wajah suami istri itu cerah banget wajah istri.
Kenapa gajian? Betul ya? Nanti kalau udah tanggal 10, 11, 12 udah betul. Itu wajahnya udah wajah horor, betul ya? Wajah-wajah, mohon maaf, udah demit, babegik ya. Kenapa? Karena sudah habis tuh. Ya, terkadang kita melihat bahagia itu ukurannya dunia, tidak. Ya, bahagia itu ukurannya hati. Bahagia itu ukuran hati. Sampai kita pernah mengupas hadis Rasulullah SAW. Ya, man asbaha, barang siapa yang pagi harinya, ya, dia tenang hatinya, ada makanan saat itu sehat walafiat, ka'annaha hizat lahumud dunya wa ma fiha. Nabi mengatakan kama qala Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau sehat walafiat, hatimu tenang, engkau aman, dan ada rizkimu hari itu, maka engkau mendapatkan dunia dan segala isinya. Saat itu kita mendapatkan dunia, Pak. Apalagi kalimat akhirnya Nabi mengatakan, engkau mendapatkan makanan hari itu. Jangan bicara esok hari. Tidak ada jaminan kita bisa hidup esok hari. Betul ya? Pagi hari kita punya rumah, punya makanan di dalam rumah, ada uang di rumah kita simpan, ada sertifikat tanah di lemari. Masya Allah, Anda keluar rumah sama keluarga ke rumah saudara ke Jakarta, pulang dari Jakarta, rumah habis, hancur, hangus, terbakar. Ada makanan? Nggak ada makanan. Tidak ada jaminan keselamatan. Karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini indah ketika Nabi mengatakan in u'tiya radiya. Kalau dikasih sama Allah, dia ridho berapapun pemberiannya. Begitu ya. Ya, maka mohon maaf ini khusus para istri, ya, kalau suami hanya ngasih, ya katakan 40 juta sebulan, tolonglah ridho, betul ya. Siap Bu, kayak kita begini. Ya. Pemberian yang Allah berikan lewat suami adalah anugerah terindah, tapi sebaik-baik sedekah adalah sedekah untuk keluarga, Pak. Sebaik-baik sedekah suami yang paling baik adalah kepada keluarga. Nah, ketika keluarga terpenuhi, istri terpenuhi, anak-anak terpenuhi, ibu punya kuasa untuk mengarahkan ayah. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Kalau ayah berkenan, kita ngangkat anak yatim 5. Kalau ayah berkenan untuk orang kampung yang janda sudah uzur 10 orang di kampung, bagaimana? Nah, itu subhanallah, bicaralah baik-baik. Ya, sehingga menjadikan harta itu ada pada kuasa kita, bukan hartalah yang menguasai kita. Kita lihat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam syairnya, anta lil mal iza amsaktahu fa iza anfaqtahu fal malu lak. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta tersebut. Betul? Gelisah tuh di mana-mana. Makanya yang repot kalau punya mobil mahal, Pak. Iya. Ini maaf nih kalau yang punya mobil mahal nih. Mau makan di warteg, malu, betul ya? Mau cari restoran pada tutup semua, lapar, Pak. Iya. Ke rumah temen, rumah perumahan gang sempit, mau paksain masuk takut lecet, betul ya? Ditaruh di luar takut diambil orang. Stres nggak gitu? Stres. Kita yang pusing mikirin harta. Berarti Ustaz kita nggak boleh kaya. Siapa bilang Muslim nggak boleh kaya? Muslim itu kalau kita melihat hadis-hadis Nabi wajib kaya dengan ikhtiarnya, muncul kisah Abdurrahman bin Auf, muncul kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Ni'mal mal fi yadis salih. Seorang alim mengatakan sebaik-baik harta itu, seindah-indahnya harta itu di tangan orang saleh. Ketika harta di tangan orang saleh, dia bisa bersedekah, berinfak. Ketika harta di tangan orang saleh, dia bisa mempekerjakan muslim-muslim, ya, tunduk dalam kuasa orang saleh. Subhanallah, Pak. Kami punya teman itu di Tomang, punya perusahaan konveksi, karyawannya
wajib sholat berjamaah 5 waktu. Ada karyawannya laki-laki yang tidak sholat Jumat sekali, mohon maaf, SP1. Nggak sholat Jumat 2 kali, SP2. HRD-nya untuk merekrut karyawannya tidak harus ijazah angkanya excellent, enggak. Yang paling penting sholat 5 waktu, dia punya ijazah, oke, tidak mengapa. Yang kedua, yang hebatnya, bakti kepada orang tua. Jadi ditanya tuh karyawan-karyawannya, terakhir ketemu ibu kapan? Makanan kesukaan emak apa? Ditanya satu-satu, gitu. Apa yang terindah yang menjadikan orang tuamu tersenyum? Apa biasanya? Ketika tuh anak mikirnya lama, oh berarti dia anak jarang membahagiakan orang tuanya. Iya. Yang direkrut adalah anak-anak yang karyawan-karyawan yang memuliakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Ketika anak-anak karyawan itu masuk direkrut menjadi karyawan tetap, masya Allah, berkah. Kenapa? Karena pikiran mereka dan memuliakan orang tuanya. Ya, mereka tidak ingin memperkaya diri tapi membahagiakan orang lain. Dan inilah cara kita untuk bisa kaya. Cara kita untuk bisa kaya. Kaya itu tidak harus memiliki segalanya, tapi kita bisa menjembatkan kebaikan orang-orang lain yang miskin, yang fakir. Tidak harus kaya dengan fasilitas yang nampak dengan mata kita, tapi menjadi jembatan kebaikan orang lain. Namun yang paling indah ketika kita memiliki cita-cita tersebut, manfaatkan, gunakan media yang lainnya, yaitu orang tua untuk bisa kita bahagiakan. Sedikit cerita Bapak Ibu yang dari Allah, yang luar biasa. Ada seorang bapak, ini kisah nyata, orangnya masih ada di Cikarang. Masya Allah, seorang bapak, dia ingin memuliakan ibunya. Ibunya sakit-sakitan, sering ke rumah sakit menggunakan angkot, gitu ya, menggunakan angkot. Terfikirlah olehnya, ya Allah, pengen ngajak ibu nih kalau ke rumah sakit jangan pakai angkot, ya Allah. Saya mau cari mobil untuk ibu nih. Jadi pengen punya mobil untuk ibu. Kalau kita pengen punya mobil untuk apa, Pak? Ya untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Ini tidak, dia pengen punya mobil untuk ngantar ibunya. Dan dia doa minta sama Allah bukan kecil, bukan mobil biasa, mobil yang bagus untuk emak, ya Allah, bismillah. Apa yang dia lakukan? Beliau riyadhah, melakukan amalan-amalan khusus. Kalau Anda ingin mendapatkan yang besar, lakukan amalan-amalan besar. Rupanya dia nabung sholat tahajud setahun 2019. Setahun dia wajibkan tahajud untuk diri dia. Ya. Rumahnya saya kecil Bu, tipe 21, tapi cita-citanya besar, ingin memuliakan ibunya. Ngumpulin uang, dapatlah 100 juta. Alhamdulillah. Iya, dia punya teman yang kerja di dealer mobil, seorang manajer perusahaan. Kita sebutkan mereka tidak mengapalah, Mitsubishi Pajero Sport. Dia datang ke situ, Mas, kira-kira kalau saya beli Pajero Sport berapa nih angkanya? Hitung-hitungan dah gitu. Setelah dihitung DP 100 per bulan, oh masya Allah berat sekali, gitu ya. Aduh, kalau berat bulanannya saya nggak sanggup. Saran manajer tersebut, kalau uang DP 100 mah beli yang second aja. Ya sudah, nggak apa-apa, bismillah. Niat jadi beli yang second. Ketika mau pulang itu si pemuda ditanya sama manajer, ente kenapa sih kekeh beli yang bagus? Apa jawabnya? Ya pengen nyenengin ibu aja sih gitu. Oh, emang harus yang bagus? Iya. Kalau saya berprinsip pengen yang bagus untuk emak, pengen bawa emak kalau ke kampung, kalau ke rumah sakit rutin cek cuci darah itu, check out dan sebagainya, pakai mobil itu. Oh, ya udah Mas, semoga dimudahkan. Iya Pak, terima kasih. Pulanglah si bapak ini, pemuda ini. Rupanya pemuda itu dicari alamatnya, ketemu si manajer 3 hari kemudian datang ke rumah pemuda tersebut.
Kagetlah pemuda ini, kok ada orang mobil nih gitu. Ada apa Pak? Boleh ngobrol nggak dia? Oh ya boleh. Serius mau punya mobil Pajero Sport? Serius Pak, emang udah niat saya ngincer udah lama gitu. Uangnya ada 100 juta, ada. Boleh diambil? Diambil tuh. Pikiran si pemuda berarti hitung-hitungan lagi. Mungkin mau dapat diskon, betul ya? Masya Allah. Mas bisa nggak ambil kertas dengan pulpennya? Oh iya Pak, nih kertas dan pulpennya. Si manajer itu menulis Bismillahirrahmanirrahim 100 juta untuk DP mobil Pajero Sport. Sisanya 450 juta lunas. Masya Allah. Ini Pak untuk Bapak. Mana ambil materinya, diambil tanda tangan. Gemeter, ini masuk lulus apa? Sudah. Ambil mobilnya. Sekarang juga ini dari saya. Karena Anda memuliakan ibu, maka Allah gerakkan hati saya untuk memuliakan Anda. Luar biasa Pak. Subhanallah. Itu kalau kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba dunia. Mintanya sama Allah. Kadang kita minta dunia, mohon maaf nih, lewat bos, betul ya? Ngarep.com, betul ya? Ngarep banget sama bos tuh supaya dapat mobil, Masya Allah. Padahal kalau kita lakukan hal-hal yang sederhana saja dapat Pak. Yakin. Cuman tujuannya apa, betul kan? Terkadang tujuannya dunia, ingin pamer gitu. Tetangga sebelah ganti Avanza, kemudian mobil yang baru lagi, langsung demam, betul? Diimpus malam-malam, gelisah. Ini ada apa ini? Tetangga ganti mobil kita yang stres coba. Akhirnya kita cari mobil yang mahal lagi. Ngapain? Ini disebut dengan hamba dunia. Gitu ya. Jadi faiza anfaqta fal malu laka. Jadi anta lil mal iza amsakta, engkau akan menjadi budak harta jika engkau menahan harta tersebut. Akan tetapi jika engkau menginfakkannya, harta tersebut barulah jadi milikmu. Jadi harta yang sebenarnya Pak Bu adalah yang kita sedekahkan kepada orang lain. Difahami ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan perbedaan harta dengan ilmu. Maka yang kita cari adalah ilmu. Iya, dengan ilmu harta menjadi berkah. Tapi kalau kita mengejar harta, belum tentu dapat ilmu. Belum tentu dapat ilmu. Innal ilma yahrusu sahibahu wa sahibul ilmani yahrusu malan. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta akan menjaga hartanya. Betul ya? Ya. Jadi kemana-mana nggak repot, nggak bawa barang-barang banyak. Kalau orang punya ilmu. Abdurrahman bin Auf setelah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Masya Allah, orang-orang Ansor, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya tahu engkau adalah orang yang paling kaya di Mekah. Silakan singgah di rumah kami punya rumah 2, pilih yang nyaman menurut Anda, lalu tempatilah. Dan saya punya istri 2, kalau Anda minat, pilih salah satu, nanti saya ceraikan, kemudian tunggu masa idahnya, lalu engkau menikahi dia. Luar biasa, ini bentuk cinta. Cinta itu memberikan yang terbaik. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq, tunjukkan di mana pasar. Artinya seorang mukmin itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, jangan menjadi orang yang tangan di bawah. Betul ya? Jangan menjadi orang tangan di bawah yang kerjanya minta tolong dan sebagainya. Harus ada harga diri, izzah namanya. Betul Bu? Pak ya? Namanya apa? Izzah, harga diri. Jangan serta-merta diminta terus, mohon maaf, minta pertolongan kepada orang lain. Apalagi kalau sudah kategori dari pintu sini minta, pintu situ minta, pintu sini minta, mohon maaf. Yang namanya miskin Pak Bu itu bukan takdir. Ada kalanya miskin itu jiwanya yang miskin. Ya, sebetulnya kita punya peluang rezeki banyak kok. Setiap kita punya ikhtiar yang bisa untuk kita lakukan.
Masya Allah. Ya. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Ikhtiar, bismillah. Jangan mengemis, rezeki Allah ada. Dan kelak orang-orang yang minta di hadapan Allah nanti di akhirat menghadap Allah tanpa wajah. Karena di dunia ia tidak ada rasa malu untuk minta-minta. Ya. Harga diri itu dengan cara memberi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ada dikasih alhamdulillah, tapi tidak minta. Begitu. Tidak minta kecuali sesuatu yang hajah masa, kebutuhan yang sangat mendesak. Iya. Kalau kebutuhan sangat mendesak boleh kita minjam mobil dengan tetangga. Masa minta? Ya, minta mobil. Ya, minjam untuk bayaran sekolah anak-anak. Pak Haji, mohon maaf nih Juli ini biasalah bulan Juli ya. Bulan dimana para ibu pakai koyo, betul ya? Koyo, salon pas, paramek, panadol gitu lah ya. Stres, kenapa tahun ajaran baru? Ya, ada yang daftar ulang 8 juta, Pak Haji minta bantuan nih, kali aja ada sedikit pinjaman Pak Haji, mau minjam. Kurang berapa? Ya, saya punya uang 1 juta. Kurangnya 7 juta, banyak amat ini ya. Banyakan kurangnya daripada modalnya. Tapi kalau memang itu hajah masa, silakan, tidak mengapa. Tapi ada tapinya, harus ada tekad untuk membayar. Masalahnya kalau udah minjem malas bayar, ada gitu. Mana orangnya ada kira-kira nih? Yang nunduknya kuat tuh hancur dah. Ini masalah hidup kita begitu, Pak. Seneng minjem, lupa bayar. Ada begitu ya? Seneng minjem, malas bayar. Ini penyakit nih. Ya. Menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman. Uangnya ada. Ini mohon maaf Bu, Ibu. Punya uang untuk bayar, Ibu tunda, zalim. Kezaliman itu dosa. Berarti ketika kita punya uang menunda pembayaran, dosa. Masya Allah. Hati-hati nih ya. Jadi kembali, kalau dengan harta, kalau kita punya harta sibuk menjaga harta, tapi kalau kita punya ilmu, ilmulah yang menjaga diri kita. Maka tidaklah heran apabila manusia banyak yang menjadi budak harta dan dunia, karena harta adalah fitnah, ujian terbesar bagi umat Muhammad. Inna likulli ummatin fitnah. Perhatikan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku, kata Nabi, adalah harta. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap nikmat yang datang kepada kita pasti ada orang yang hasad. Betul ya? Setiap nikmat yang datang kepada kita pasti ada yang hasad. Ya. Ibu dapat berkat dikit nih, ya. Ibu dapat berkat, ada temen datang telat, nggak dapat, keselnya. Dia dapat aja tuh. Waduh, isinya banyak begitu. Ini mohon maaf nih, ini ditaruh di sini aja. Ini ada yang ngeliat nih. Ustaz kayaknya banyakan dia daripada kita kan. Ya, pengajian malam Ustaz 3 besek, ada aja yang diletuk. Banyak Ustaz begitu. Gitu. Ada nggak diletuk? Ada. Nah, kita duluan datang 1 besek, Ustaz belakang datang 3 besek. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap nikmat yang datang kepada kita ada aja orang dengki. Bapak beli sepeda nyaman buat Anda, senang Anda, luar biasa. Pertanyaannya, ada yang hasad gak Pak? Ada. Sepedanya mahal, pasti 5 kali bayar. Ada tuh komentar begitu, 5 kali bayar. Ya, pasti nih hadiah, nggak bakal sanggup dia beli gitu tuh. Pasti minjem, macam-macam. Likulli ni'matin dzi ni'matin mahsud. Setiap yang kita miliki ada aja orang yang dengki. Begitu ya. Nah, kalau kita punya ilmu, ada nggak yang didengkiin? Nggak ada. Maka irilah kita dengan 2 hal. Yang pertama, irilah dengan orang yang punya ilmu, dia bisa mengajarkan ilmunya. Inilah orang yang punya harta, dia bersedekah tuh. Wah, kok dia bisa sedekah sih ya? Kok saya nggak bisa? Harusnya irinya begitu. Iya. Kadang iri dengan harta sih. Kembali nih, dunia pasti menipu.
Dunia pasti menipu. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kehidupan dunia telah menipu mereka, ya, sampai mereka menjadi kafir. Annahum kanu kafirin. Menipu semuanya. Gara-gara rumah tangga hancur, gara-gara apa? Gara-gara kaya. Ya, gara-gara kaya. Semuanya butuh kenikmatan. Anak minta mobil, istri ganti mobil, aksesorisnya luar biasa, penampilannya dirubah semuanya. Betul kan? Ya, bukan hanya sebatas, mohon maaf, belanjanya bukan hanya sebatas Cibitung, tapi sudah merambah sampai Jakarta. Jakarta nggak level karena sudah level selebritis. Singapura, masya Allah tuh, ya, lockdown semuanya, gelisah dia. Online nggak ada yang level, nggak ada yang selevel dia, gelisah. Ya, perawatan orang kaya selebritis beda dengan perawatan orang-orang biasa, orang kampung. Orang kampung mah biasa, wajahnya wajah kebon lah gitu, timbul bengkoang, betul ya. Apalagi bu, serai, apalagi tuh, saya nggak tahu namanya ya. Apa salam terus semuanya tuh di perempat itu biasalah orang-orang kampung. Tapi kalau orang-orang yang kaya, fashionnya nggak cukup 2 juta, 5 juta, 10 juta, luar biasa, betul bu ya? Ya. Sepeda aja yang dulu biasa cuma 700.000 sekarang 15 juta, betul pak? Mana yang dulu sepedaan nih? Ya, baik. Jangan sampai menipu kita dunia ini, karena kita diperintahkan agar benar-benar menjaga diri kita dari kelalaian karena harta. Nah, ini ayatnya Al-Munafikun. Hati-hati Pak. Yang kita sering lalai dari Allah, lalai dari ketaatan kepada Allah, lupa dengan akhirat. 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah lalai dengan harta dan anak-anak. Janganlah melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara harta enggak sholat dia. Rapat, bisnis, ketemu temen, ini mohon maaf Pak. Ya. Ada teman bisnis, niatannya bismillah karena Allah, bismillah, ingin kaya supaya bisa mendahulukan fakir miskin. Bismillah ya Allah, ingin memberkahi orang-orang kampung yang punya hutang ya Allah, ingin nutupi mereka. Niatnya mulia. Tapi rupanya saat sholat diakhirkan. Ketika mau ketemu dengan klien bisnisnya, azan berkumandang, kata temannya, kita kejar dia dulu dah. Nanti orangnya hilang repot nih. Ya, kalau kliennya hilang kita nggak dapat proyek nih. Temennya ikut, ayo dah kita kejar dah. Ngejar tuh, padahal di samping masjid terdengar azan. Yang dikejar adalah kliennya. Masya Allah, lewat tuh masjid, sampai kepada rumah kliennya nggak ada kliennya. Ditungguin 2 jam. Nggak nongol tuh. Apa kata temannya? Salah kita nih. Kita nggak ngejar Allah, pemilik klien tersebut. Betul kan? Dipersulit sama Allah. Taubatan nasuha, nggak bakal dia lakukan lagi. Udah bismillah dah, nggak bakal lagi dah. Sepekan kemudian ketemu dengan klien yang kedua. Azan berkumandang, dia mampir sholat. Kata temannya, nih kalau kita mampir janjinya tepat gak kita nih? Jam 4 harus sampai Bekasi, sedangkan kita di Cikarang. Kalau sholat dulu, asar dulu, jam 3:30 baru azan, jam 4 seperempat, jam 4 kurang seperempat udah selesai. Kekejar gak nih sampai Bekasi berapa jam? Temennya mengatakan, bismillah sholat dulu dah. Urusan klien yang ini urusan Allah dah. Didahulukan Allah. Sholat dulu, dia tenang sholat. Masya Allah luar biasa Pak. Dari Cikarang ke Bekasi macet di Cibitung tol itu.
Ke kantor di Bekasi ketemu kliennya jam 5. Wah, nih klien udah pulang, kayaknya nggak bakal ketemu. Pesimis. Sampai di kantor tersebut kliennya ada, nunggu, belum pulang. Mas belum pulang mas? Enggak, malas lagi segan pulang ke rumah nih. Kebetulan saya mau pulang sama ente, ngobrol. Dapat tuh proyeknya. Kenapa? Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Kalau kita ngejar Allah, kata Allah, tunggu dah hambaku gitu. Terkadang kita dahulukan dunianya, si orangnya nggak dahulukan Allah, maka Allah persulit. Betul ya? Iya. Maka coba lihatlah di Mekah, masya Allah. Sebelum azan udah tutup semuanya, serahkan sama Allah, betul kan? Pertanyaannya bangkrut nggak? Enggak. Malah keteter tuh, betul ya? Pelanggan datang, pembeli datang, subhanallah, luar biasa. Hati-hati nih, ya dua yang melenakan harta dan anak. Dan kalau Anda lihat dalam Al-Quran, harta dan anak banyak disanding. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak. Apa maksudnya? Seakan-akan kesempurnaan hidup itu ada pada dua hal ini. Orang punya harta, nggak punya anak, nggak lengkap, betul ya? Betul lah. Ada orang punya harta, nggak punya anak, nggak lengkap. Ustaz, belum sempurna hidup Ustaz. Saya punya 5 rumah, mobil sekian, tanah sekian, tapi belum punya anak Ustaz. Betul ya? Atau sebaliknya, banyak anak, nggak banyak harta, belangsak, betul ya? Nah kalau banyak anak, banyak harta, alhamdulillah. Sebelum meninggal dunia wasiat gitu. Ya, kumpul 12 anak semuanya. Lu 20 hektar, lu 30 hektar. Enak gak tuh? Enak, asal nyebut aja itu. Kaya, betul. Nah kalau kita meninggal dunia, apa kita sebutin? Betul ya? Nggak punya apa-apa itu. Baik, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, lanjut. Ya. Ini berikutnya, inilah solusinya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Apa arti zuhud? Next kita lihat. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau Anda punya proyek, kira-kira ada nggak manfaat di akhirat, tinggalkan. Kalau proyek itu, kerja tersebut ada manfaatnya untuk akhiratnya Allah, dengan proyek ini saya bisa memperkerjakan 10 orang ya Allah. Kami khususkan anak fakir miskin yatim piatu yang kerja di sini ya Allah. Bismillah, nggak lihat dari ijazahnya, yang penting mereka bisa hidup ya Allah. Berarti ada nilai akhiratnya. Ibu ganti mobil ada nilai akhiratnya nggak? Kalau nggak ada nilai akhirat, jangan ganti mobil. Mendingan dikumpulkan itu uang, bapak ibu berangkat ke beberapa tempat-tempat yang butuhkan masjid. Ada kampung nggak ada musolanya, taruh masjid situ, wakaf atas nama orang tua. Mendingan begitu daripada ganti mobil. Ganti mobil, punya rumah di beberapa tempat-tempat tertentu, mohon maaf, nggak terfungsikan, nggak ada yang huni. Ruhnya rumah itu adalah manusia. Kalau nggak ditempatin, mohon maaf, Pak, bisa rusak, keropos, betul ya? Begitu ya, masya Allah. Kalau ingin bernilai akhirat, kata Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah kalau memang tidak bermanfaat di akhirat, jual, sedekahkan. Kalau ingin bermanfaat di akhirat, wakafkan untuk tahfiz Quran. Cari lingkungan tempat nih, ada masjidnya, pada DKM, saya punya rumah di ujung gang. Kalau ada TPA yang kesulitan DKM di sini menampung, monggo silakan pakai. Di Pondok Gede ada begitu, rumah besar, punya orang kaya raya, dekat dengan Yapin. Masya Allah, luar biasa. Ya, seorang bapak mengatakan, saya sedekahkan, saya wakafkan, tolong beberapa mahasiswa tinggal di sana gratis, listriknya saya semuanya. Benar akhirat nggak? Nah, pertanyaannya, kita punya nggak yang begituan? Ya, kalau belum punya, ayo semangat kita nabung untuk akhirat. Begitu ya.
Adapun sikap waro, ada zuhud, ada waro ya. Kalau waro itu adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan di akhirat. Hati-hati banget ini. Ini buat junglengan ini, polisi tidur, kira-kira orang merasa nyaman atau nggak nyaman ini, gitu kan? Iya, terganggu nggak dengan adanya polisi tidur yang besar yang saya buat ini? Kalau merasa nggak nyaman, udahlah nggak usah buat seperti ini. Ya, ditulis aja hati-hati banyak anak-anak, gitu tuh. Ya, atau tulis supaya agak horor sedikit, bisa tuh. Komplek kepolisian, begitu tuh ya. Baru bukan komplek kepolisian, bohong lagi aja itu. Nah, ini masya Allah. Jadi jangan sampai tidak ada nilai akhirat apa yang kita miliki. Pakaian kita, maka dunia itu kata Nabi, dunia mal'unun mal'un wa mal'unun. Dunia itu terlaknat. Rumah yang kita miliki terlaknat. Ya, illa kecuali yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, rumah kita mendekatkan kita kepada Allah tidak? Mobil yang kita miliki mendekatkan diri kita kepada Allah tidak? Motor yang kita punya nambah 1-2 lagi untuk anak mendekatkan diri kepada Allah enggak? Jangan-jangan menjauhkan diri kepada Allah. Ponsel yang kita miliki sampai ganti yang teranyar, pertanyaannya mendekatkan diri kepada Allah enggak? Jangan-jangan lebih mudahkan untuk maaf, selingkuh gitu. Melakukan hal-hal yang buruk di media sosial, melihat tayangan-tayangan yang tidak manfaat, bahkan cenderung maksiat. Nauzubillah. Bahkan pakaian yang ibu gonta-ganti beli kira-kira mengundang nilai akhirat tidak? Ayo berpikir seperti itu. Apalagi kita sudah mulai dewasa, ya, berpikir untuk akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hambali membagi zuhud itu ada 3 macam. Yang pertama meninggalkan perkara haram, ya, lanjut. Inilah zuhudnya kebanyakan orang. Jadi zuhud yang sebenarnya poin yang pertama, yang paling utama, meninggalkan yang Allah haramkan. Makan minuman yang haram ditinggalkan, pergaulan yang haram, judi, zina ditinggalkan. Itu zuhud yang normatif. Zuhud yang kedua meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara halal. Inilah zuhudnya orang yang khusus. Ya. Perkara halal. Apa perkara halal? Makan halal, tapi kebanyakan makan bisa halal. Maka dia lakukan yang namanya puasa. Bismillah puasa. Karena puasa itu melembutkan hati dan menumbuhkan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Begitu ya. Dan yang ketiga, meninggalkan hal yang menyibukkan diri dari beribadah kepada Allah. Ini kira-kira kalau ngobrol saya lalai dari Allah, enggak lah. Daripada ngobrol yang melalaikan kepada Allah, mendingan pulang ke rumah baca Quran atau tidur agar sholat tahajudnya lebih 1:30 atau jam 1. Begitu. Ya. Kemudian ada pun yang dimaksud zuhud dengan yang dimiliki manusia adalah tidak memperhatikan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ada oleh Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketika engkau sibuk dengan nikmat yang datang kepada orang lain, itu tidak disebut zuhud. Ketika Anda sibuk dengan nikmat yang datang kepada orang lain, maka Anda tidak zuhud. Ya, baru keluar rumah lihat, ya ganti tuh motor, betul ya? Komentar itu aja nggak disebut zuhud. Apa yang datang kepada tetangga sebelah abaikan. Kenapa kita repot dengan apa yang datang kepada tetangga? Tubaliman syaghalahu aibu an binas. Mulialah seseorang ketika dia sibuk dengan aibnya dibandingkan sibuk dengan aib orang lain. Nah, kita lihat tanda-tanda seorang hamba jadi budak dunia. Tanda-tanda seorang hamba menjadi budak dunia. Termasuk kita kah? Wallahu a'lam bishawab. Anda yang bisa menilai, kita yang bisa menilai masing-masing. Yang pertama, tidak bersiap-siap saat waktu sholat akan tiba. Santai, masih di kompor, terus udah azan, udah qomat, udah selesai ibadah, terus masih nguplek di kompor. Ada begitu, Bu? Ada. Yang kedua, tidak sedikit pun membuka lembaran Al-Quran lantaran Anda terlalu sibuk. Quran aja nggak sempat. HP itu luar biasa, pegang terus, betul. Maka seorang syekh di Madinah Al-Munawwarah ditanya oleh muridnya, Syekh, salafus soleh, orang-orang dahulu itu bagaimana interaksi mereka dengan Quran?
Beliau tersenyum. Mu'amalatuhum ka mu'amalatikum bil mahmul. Interaksi mereka dengan Al-Quran seperti halnya interaksi Anda dengan gadget handphone. Mereka memegang Al-Quran seperti halnya Anda memegang handphone. Kan handphone harus lepas, betul? Sampai suami kerja udah masuk tol Cibitung, udah Bekasi Timur, bisa balik lagi hanya karena HP tertinggal. Apalagi kalau udah tahun passwordnya, bisa perang dunia kedua, betul ya? Masya Allah. Yang ketiga, sangat perhatian dengan omongan orang lain tentang dirinya. Kok dia ngomongin saya sih? Nah itu tuh di antara budak dunia. Urusan orang lain ngomongin tentang kita, jangan pernah gelisah dengan pembicaraan orang tentang kita. Karena penilaian orang lain banyak tentang kita. Sibuklah dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena omongan manusia banyak, masing-masing berbeda, beda kepala, beda omongan. Hari ini A, belum tentu besok A, bisa B. Omongan manusia. Ketika Anda sibuk dengan kalimat-kalimat ucapan tetangga sebelah, berarti Anda jadi budak dunia. Selalu berpikir setiap waktu bagaimana caranya agar harta Anda semakin bertambah. Gimana supaya nambah nih? Seharusnya gimana supaya berkah? Bagaimana supaya berkah? Kalau bertambah sudah ditakdirkan oleh Allah bertambah. Supaya berkah belum tentu Allah ngasih berkah kecuali dengan cara kita. Bagaimana supaya berkah? Sedekah. Bagaimana supaya berkah? Kasih orang tua. Ma, bismillah ya. Ini nanti ada orang kantor datang ke emak, nanti emak minta apa? Mau dibeliin apa? Bilang sama emak. Buat dia senyum. Cakep. Ya. Jadi berpikir setiap waktu bukan hanya bertambah harta, tapi berkahnya harta. Sering marah ketika ada orang yang memberikan nasihat bahwa perbuatan yang Anda lakukan adalah haram. Jangan ngomong masalah riba, harta, udah ente aja nggak bisa, belum bisa memperbaiki diri, nasihat orang lain berarti tertutup hatinya. Kalau orang seperti ini dinasehati tiba-tiba mengelak atau menolak, berarti ciri dia menjadi budak dunia. Apalagi banyak tertarik dengan kehidupan para selebritis. Lihat terus selebritis, dilihat, waduh, begitu. Ngapain repot dengan kehidupan orang lain? Hidup masing-masing, betul kan? Karena kita mati masing-masing, di hadapan Allah pun masing-masing. Ketika Anda, kecuali ketika kita melihat tetangga sebelah melakukan keburukan, jangan masing-masing tegur. Tetangga sebelah ada wanita datang berganti yang bukan mahramnya, kumpul laki-laki di sana, nggak boleh diam, wajib menegurnya. Kenapa? Ketika datang azab dan siksa, semuanya kena. Kita kena nggak? Kena kita. Berarti harus ada kepedulian tentang masalah tersebut. Namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kagum dengan gaya hidup orang kaya. Oh, hebat dia. Kok bisa seperti itu? Nggak usah kagum. Kagumlah dengan orang yang istiqomah salat berjamaah di masjid. Gimana sih caranya bisa sholat subuh di masjid istiqomah? Harusnya begitu, Pak. Ya. Ingin selalu menjadi pusat perhatian orang, berubah tampilan, wajah sampai glowing. Bapak tahu nggak glowing gitu? Wah, masya Allah tuh. Iya. Sampai bisul dikasih apa tuh? Minyak zaitun sama apa namanya? Sama bengkoang. Bukan untuk sembuh, Pak, untuk glowing doang. Allahu Akbar. Ya, rubah wajah, rubah hidung, kurang naik, kurang bawah, kasih benang. Ada begitu? Benang nilon apa kayak gitu? Nggak tahu benang apa itu, ya. Masya Allah. Hanya untuk berubah tampilan, namanya budak-budak dunia. Selalu bersaing dengan orang lain untuk meraih cita-cita dunia. Di eselon 2, bismillah. Eselon 5 kita. Ini naik apa tuh di eselon 2 itu? Tertekan manakala Anda gagal meraih sesuatu. Di dunia gak ada yang gagal. Gagal itu ketika kita tidak mendapatkan husnul khotimah. Ketika rezeki kita, mohon maaf, pendapatan kita turun, bukan gagal. Ya, Anda jualan kemarin laku 5,
Ya, sekarang laku hanya satu. Anda mengatakan rugi kita. Enggak. Kemarin kan sudah ada kita. Betul ya? Alhamdulillah. Yang membuka pintu berkah itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini mohon maaf, ada yang dagang keluar dengan sepeda dan sebagainya. Oh, hari itu enggak terjual satupun. Bersyukurlah. Kenapa? Ketika Anda bisa keluar naik sepeda, sehat, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ketika kita keluar, dia di kursi roda, ngelihat kita keluar terus, ya Allah enak banget ya dia bisa keluar naik sepeda, saya pengen banget naik sepeda. Betul? Rezeki kita adalah sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati bersyukur dengan nikmat itu, Allah tambah dengan nikmat yang lainnya yang mungkin tidak nominal angka, bukan fulus, tapi kesolehan anak. Luar biasa. Ditelepon, Ustadz nelfon kita, Bu, alhamdulillah hafalan anak ibu sudah bertambah. Udah 5 juz, Bu, gitu. Siapa yang tidak bernilai air mata? Betul lah. Ini Masya Allah. Adik kita telepon di kampung, Mas, alhamdulillah Mas sudah bisa bicara. Stroke tadinya, tangan kirinya sudah bisa bergerak. Coba, Masya Allah. Betapa bahagia kita melihat ibu kita sembuh dari sakit. Begitu ya. Nah, selanjutnya sulit berhenti berbuat yang haram dan selalu menunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jadi budak dunia susah untuk berhenti. Aduh Ustaz, saya kalau bank itu sulit banget meninggalkan bank konvensional, gimana? Ya tadi minta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, bertambah dekat dengan Allah, nanti Allah kasih cara-cara jalan-jalannya tuh. Minimal ada kekuatan untuk bisa menolaknya. Itu subhanallah, Pak. Iya. Nanti Allah berikan kita pergaulan yang baik, teman-teman yang baik, jalan-jalan keluar yang baik. Itu luar biasa. Indah. Sangat perhatian terhadap harta benda yang sangat ingin dimilikinya. Perhatian banget. Baik, lanjut. Yang terakhir nih. Yang terakhir apa ya? Menjadikan aktivitas belajar agama sebagai aktivitas pengisi waktu luang saja setelah sibuk berkarir. Jadi ngaji itu sambilan, ya, bukan yang utama. Ngaji itu utama, baca Quran utama, taklim yang utama. Dan memiliki teman-teman yang kebanyakan tidak bisa mengingatkan kepada Allah, namanya asdiqa usu. Teman-teman yang buruk akhlaknya akan menjerat dia pada hati yang kasar, hati yang membantu. Lalu jadilah ia budak dunia. Penilaian kepada orang lain berdasarkan status sosial di dunia. Berhasilnya seseorang karena status dunia, bukan status dunia kebahagiaan itu, tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, Bu, tetangga sebelah kita yang tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, rumahnya nggak besar, mungkin bisa jadi hidupnya lebih baik daripada kita. Bisa jadi tidurnya lebih nyenyak dari kita. Betul ya? Kami punya teman Pak, mohon maaf, kaya raya, Masya Allah, pejabat. Itu kalau tidur nggak bisa, dia harus 2 tablet dia minum, wajib dan mahal harganya untuk bisa tidur 2 tablet. Luar biasa itu. Bapak nggak harus 2 tablet, cukup dengan Jumatan tidur. Cukup dengan Jumatan udah nyender, udah bismika Allahumma ahi bismika amut, Masya Allah. Nggak disuruh tidur. Bayangkan, sakit gak ada masalahnya hidup. Ya, maka di Jepang itu ada orang Jepang yang masuk Islam hanya karena gak bisa tidur. Dia masuk masjid, ada orang baca Quran, dia tidur di situ. Senang dengan bacaan Quran, luar biasa Pak. Tenang tidur. Dia mengatakan sudah 5 hari saya gak bisa tidur, tapi di masjid saya tidur. Gitu. Lalu ia belajar Islam dan dia masuk Islam. Gitu. Ya, artinya Muslim itu sejatinya hati tenang, begitu ya. Baik, merasa malas dan berat untuk mengerjakan satu ibadah, ini pun indikator jadi budak dunia. Diberi nasihat tentang bahaya makan harta riba, akan tetapi Anda beralasan bahwa beginilah satu-satunya cara agar tetap bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Masya Allah, ya.
Baik, ini paling terakhir sekali, tidak memetik pelajaran dari kematian. Tetangga sebelah meninggal dunia, nggak pernah ternyuh hatinya. Ini indikator jadi budak dunia.